Oke, video bonus untuk novel Heavenly Demon. Karena cuman bonus 1 chapter aja cukup ya. Tepatnya di kantor pasukan Dimitri. Jonathan baru saja mendapatkan informasi dari penjaga bahwasanya ia mendengarkan dari komunikasi terkait dengan tawanan perang. Tentu saja itu membuat Jonathan pusing, terutama karena beberapa hal. Pertama, Dimitri dalam masa pemulihan dan sedang melakukan gencatan senjata. Lalu yang kedua, ia belum mengkonfirmasi terkait dengan informasi tersebut. Dan yang ketiga, jika benar informasi tersebut berasal dari tawanan perang, itu berarti bahwa Kekaisaran Kronos telah berbohong. Dan tentu saja karena Jonathan sangat mengetahui bagaimana sifat tuannya, yaitu Dimitri, yang tidak menganggap enteng nyawa pasukan atau bawahannya, ada kemungkinan besar jika Roman akan merusak masa gencatan senjata. Dan karena terlalu pusing, pada akhirnya mau tidak mau Jonathan pun harus menyampaikan informasi tersebut kepada Roman. Di sisi lain, di salah satu daerah di Kronos, yaitu Manhattan, nampak Jason, salah satu pasukan Kronos, sedang menyiksa tawanan yang bernama Carol. Dan ternyata Carol lah yang menghubungi Dimitri dan berkata jika ia adalah tawanan perang. Tapi sayangnya belum lama terhubung, Jason berhasil memotong perbincangan dan pada akhirnya Carol pun disiksa habis-habisan karena tindakannya. Setelah disiksa, ia pun kembali dilempar ke ruang tahanan. Dan ternyata tidak hanya Carol, setidaknya ada ratusan tawanan Dimitri. Sedikit flashback saat masa peperangan di front barat. Kala itu Kronos telah mendominasi dan pada akhirnya banyak tentara Dimitri yang menjadi tahanan. Awalnya para tahanan belum terlalu putus asa mengingat bagaimana sifat tuannya, yaitu Roman, dan harapan mereka menjadi lebih besar tak kalah Kronos memutuskan untuk melakukan gencatan senjata. Nah, tapi sayangnya seluruh tawanan Kronos itu dibunuh oleh Dimitri. Dan Kaisar Kronos nampaknya tidak ingin mengungkapkan jika ia memiliki banyak tawanan Dimitri karena merasa malah dengan tindakan Roman yang membunuh orang-orangnya. Oleh sebab itulah ia hanya melepas sebagian tahanan dan mengirimkan tahanan lainnya yang tidak disebutkan ke daerah Manhattan untuk dijadikan budak yang bekerja di berbagai macam sektor seperti tambang dan yang lainnya. Intinya gini, saat gencatan senjata seharusnya kedua belah pihak itu menyerahkan tawanan perang mereka. Tapi sayangnya seluruh tawanan perang Kronos telah dibunuh oleh Dimitri. Kaisar kesal dengan apa yang dilakukan Roman. Oleh sebab itulah ia hanya membebaskan beberapa orang yang telah diketahui ditawan oleh mereka dan sisa lainnya dijadikan budak. Tentunya Dimitri juga memiliki data-data terkait dengan pasukan mereka. Mereka yang belum kembali maka dikategorikan sebagai pasukan hilang ataupun mati. Di sisi lain, Baron Manhattan merasa gelisah tak kala ia mendapatkan informasi jika Carol sempat menghubungi pasukan Dimitri. Tapi Jason menenangkannya dan berkata, tenang saja, Carol belum sempat berbicara banyak dan aku yakin Dimitri tidak akan bertindak gegabah saat gencatan senjata, apalagi mereka tidak memiliki bukti yang pasti. Baron Manhattan sedikit tenang mendengar informasi tersebut. Ada alasan kenapa ia sangat khawatir, yaitu karena ia sangat takut dengan Roman Dimitri. Sebenarnya jika boleh memilih, Baron Manhattan lebih memilih mengembalikan tawanan Dimitri.
Tapi karena perintah kaisar, ia tidak bisa membantahnya. Tapi beberapa saat kemudian, ekspresi Baron Manhattan pun berubah. Tak kalah, seorang prajurit menyampaikan bahwa pasukan Dimitri telah memasuki perbatasan. Beberapa saat sebelumnya, setelah mendapatkan informasi dari Jonathan, Roman pun langsung mengumpulkan para petinggi Dimitri. Tentu saja untuk memutuskan apa yang harus mereka lakukan. Walaupun kebanyakan dari orang sudah mengetahui tindakan apa yang akan diambil oleh Dimitri. Tapi walau begitu, Viscount Connor tetap menjelaskan pandangannya yang intinya ia tidak terlalu setuju jika mereka harus melakukan perang kembali. Apalagi mungkin harganya terlalu mahal jika hanya harus menyelamatkan beberapa tawanan saja, yang mana paling banyak mungkin ratusan tawanan. Tentunya itu adalah argumen yang logis, apalagi mereka juga belum mengetahui apakah informasi tersebut benar dan jika benar di manakah para tawanan berada. Tapi untungnya Roman telah memiliki informasi yang valid tepat setelah perang melawan Kronos. Untuk jaga-jaga, Roman pun memerintahkan Lukas untuk mengamati tawanan perang yang ditahan oleh Kronos. Ia yakin jika Kronos tidak akan melepaskan tawanan perang mereka, apalagi karena Roman telah membunuh pasukan Kronos. Dan ternyata dugaan itu benar, tak kalah Jonathan memberikan informasi jika ia mendapatkan telepon dari tawanan perang, dan hal tersebut juga didukung dari data-data yang telah dikumpulkan oleh Lukas. Dan dengan beberapa pertimbangan, tentu saja pada akhirnya Roman memilih untuk menyelamatkan tawanan perang tersebut. Dan pada akhirnya pula seluruh petinggi pun setuju, termasuk Viscount Connor. Di sisi lain, di daerah perbatasan Kronos, Count Munez yang menjaga perbatasan menjadi sangat gelisah, tak kalah mendapatkan informasi jika Roman telah memasuki perbatasan. Tentunya ia tahu benar apakah hasil bagi mereka yang melawan Roman Dimitri. Tapi ia berusaha tenang dan bahkan memerintahkan bawahannya untuk membunuh seluruh tawanan perang untuk menghilangkan bukti-bukti jika Roman Dimitri tidak bisa diajak negosiasi. Hingga pada akhirnya pasukan yang dipimpin Roman pun mulai terlihat. Count Munez langsung memerintahkan bawahannya untuk bertemu dan bernegosiasi dengan Roman. Seorang utusan dikirimkan sambil membawa bendera putih yang artinya menyerah. Tapi tiba-tiba saat utusan tersebut mendekat, Roman langsung menebas kepalanya. Itu bahkan membuat Count Munez sangat terkejut. Roman pun langsung berkata, negosiasi gencatan senjata gagal, dan jika kau ingin membereskan masalah ini, lepaskan seluruh tawanan Dimitri. Oh ya, dan jangan lakukan hal bodoh seperti membunuh mereka atau bahkan menghilangkan bukti, karena kami memiliki banyak data dan juga bukti terkait dengan para tawanan tersebut. Bahkan jika kalian tidak mengembalikan satu saja, itu berarti kalian telah bersiap kembali untuk berperang melawan Dimitri. Mendengarkan kata-kata Roman tentu saja membuat Count Munez gemetar. Ia bahkan sampai bingung tindakan apa yang harus ia pilih. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.